calon guru yang hebat. Dalam video kali ini, saya akan merangkum berbagai konsep penting yang wajib kita ketahui sebagai pendidik di sekolah dasar. Nah, jadi di video kali ini saya sendiri akan menjelaskan materi pembelajaran dari pertemuan setiap pertemuan di mata kuliah Strategi Belajar Mengajar SD. Nah, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Setiana Sinaga dengan NPM 2301010105 dari grup PGA 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke setiap materi ya. Mari kita simak. Nah, di sini saya akan merangkum semua materi dari setiap pertemuan. Nah, kita membahas tentang pengembangan materi pembelajaran, yaitu adalah kunci utama agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Nah, materi yang baik harus disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, metode, media, dan evaluasinya. Nah, setiap itu perlu dirancang agar siswa bisa belajar secara aktif dan bermakna. Nah, untuk mendukung hal tersebut, guru perlu memahami konsep dasar belajar dan pembelajaran, di mana belajar bukan hanya sekedar menghafal, tapi merupakan proses yang melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, sedangkan pembelajaran adalah jembatan antara guru dan si siswa agar proses belajar terjadi dengan baik. Nah, disinilah pentingnya merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas seperti dengan model ABCD. Siapa yang belajar, apa yang dilakukan, dan kondisi seperti apa, dan seberapa baik pencapaiannya. Nah, selain itu, teori belajar seperti dari Gagne menjelaskan bahwa belajar menghasilkan perubahan perilaku karena pengalaman. Maka, guru harus mampu menyusun tujuan yang sesuai dengan kompetensi dan ranah pembelajaran, mulai dari ranah kognitif, ada afektif, hingga psikomotorik. Nah, untuk ranah kognitif misalnya tujuan bisa dibagi menjadi C1 sampai C6, dari mengingat hingga menciptakan. Nah, pengembangan materi juga memperhatikan potensi siswa, relevansi materi, struktur yang ilmiah, dan alokasi waktu. Nah, materi bukan hanya isi pelajaran, tapi menjadi alat bantu guru mencapai tujuan pembelajaran. Nah, agar si pembelajaran itu lebih hidup, guru juga bisa menerapkan pengalaman belajar langsung, kemudian itu bisa dilakukan dengan simulasi, eksperimen, ataupun kegiatan yang melibatkan si siswa secara aktif. Nah, kemudian kegiatan itu juga harus dirancang dengan tahapan yang jelas, mulai dari membangkitkan minat, menyampaikan materi, hingga refleksi dan tindak lanjut. Di sisi lain, keterampilan mengajar seperti menjelaskan dan bertanya sangat penting. Nah, menjelaskan harus jelas, terstruktur, dan dilengkapi contoh. Sementara bertanya dapat membagikan rasa ingin tahu, melatih berpikir kritis, dan mendorong si siswa agar berdiskusi. Kemudian, guru itu perlu mengatur giliran bertanya, memberi waktu berpikir, dan membuka ruang diskusi yang sehat. Untuk menjelaskan suasana belajar yang menarik, guru juga perlu melakukan variasi dalam pembelajaran. Kemudian bisa melalui gaya bicara, media pembelajaran, pola interaksi, hingga bentuk kegiatan. Kemudian variasi mencegah kebosanan dan membuat si siswa lebih terlibat. Nah, jangan lupa memberi penguatan baik verbal seperti pujian maupun non-verbal seperti senyuman atau anggukan. Nah, ini penting untuk membangun kepercayaan diri si siswa tersebut. Nah, disiplin kelas juga harus dijaga. Kedisiplinan bukan karena takut pada guru, tapi karena adanya kesepakatan bersama dan saling menghargai. Nah, jika terjadi pelanggaran, guru perlu menerapkan strategi penanganan sesuai tingkat gangguan, kemudian mulai dari ringan, berat, hingga perilaku agresif. Nah, semua itu merupakan bagian dari pengelolaan kelas. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menghilangkan hambatan, dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan si siswa itu. Nah, pengelolaan kelas yang baik mencakup desain ruang, aturan kelas, kemudian teknik pembelajaran, dan konsistensi guru dalam bersikap.
Nah, dengan memahami dan menerapkan semua hal ini, guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan juga bermakna. Siswa bukan hanya menghafal, tapi benar-benar mengalami dan memahami pembelajaran itu. Dan itulah inti dari pendidikan yang berkualitas. Oke, baik. Jadi di sini saya juga ada kesan dalam mata kuliah strategi belajar mengajar SD, khususnya untuk Ibu Desi Sijabat. Saya belajar banyak hal penting, mulai dari cara menyusun materi pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran dengan model ABCD, memahami teori belajar, hingga keterampilan mengajar seperti menjelaskan, bertanya, memberi penguatan, serta mengelola kelas, dan menjaga disiplin. Nah, semua materi sangat bermanfaat untuk kami dan saya sendiri sebagai calon guru SD. Terima kasih Ibu dosen atas bimbingan dan ilmunya. Cara Ibu mengajar membuat saya dan kami semua semangat dan lebih memahami peran guru yang sesungguhnya. Dan semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan terus menginspirasi. Baik teman-teman dan Ibu dosen, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.